Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti perkuliahan kedua kali ini. Nah, perkuliahan kedua kali ini kita akan membahas tentang materi ragam bahasa. Sebelum kita membahas masuk ke dalam materi ragam bahasa, kita harus kenalan dulu dengan apa sih bahasa itu. Bahasa itu kira-kira apa? Karena seringkali kita mengatakan bahasa ini, bahasa itu, kemudian bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, dan lain-lain. Karena Indonesia termasuk dalam negara dengan banyak bahasa. Kita kenalan dulu ya, pengertian dari bahasa. Bahasa adalah lambang bunyi atau bisa disebut dengan kode yang diungkapkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disepakati oleh masyarakat penuturnya. Jadi ketika kalian mendengar bahasa Jawa, berarti itu adalah lambang kode bunyi yang disepakati oleh masyarakat Jawa karena dituturkan oleh masyarakat suku Jawa. Begitu juga dengan masyarakat suku-suku lainnya, baik itu suku Banjar dengan bahasa Banjar, suku Banjar bahasa Banjar yang dituturkan oleh masyarakat Dayak itu juga berbeda meskipun namanya juga sama-sama bahasa Banjar, seperti itu. Nah, bagaimana kenapa yang namanya bahasa itu memiliki tuturan yang berbeda-beda? Ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu faktor budaya, karena setiap suku, setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda. Kemudian cara penuturannya juga ada yang keras, kemudian ada yang nyaring, kemudian ada yang lembut, ada yang tegas seperti bahasa dari orang Batak biasanya. Kemudian juga dipengaruhi oleh demografi atau letak suatu daerah. Nah, selanjutnya juga dipengaruhi oleh sosial, lingkungan sosial dari masyarakat penuturnya. Nah, dari contoh lingkungan sosial ini yang sekarang aktif adalah bahasa gaul, karena sekarang banyak sekali masyarakat kita dari usia-usia yang milenial, karena begitu bahasa Indonesia sedikit tersisihkan dengan bahasa gaul karena kebanyakan masyarakat di Indonesia ini usianya adalah usia-usia milenial. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai apa itu fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa yang pertama adalah alat ekspresi diri, di mana dengan bahasa kita bisa mengungkapkan perasaan kita, apakah itu sedih, merasa senang, kemudian juga merasa kecewa, merasa sedang berduka, itu bisa diungkapkan dengan bahasa. Nah, ini adalah salah satu contoh bahasa sebagai ekspresi diri. Kemudian bahasa juga digunakan sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Contohnya, masyarakat Jawa yang sekolah di luar Jawa biasanya beradaptasi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kemudian fungsi bahasa yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Nah, ini sudah pasti karena antar satu orang dengan orang yang lainnya itu pasti berkomunikasi menggunakan bahasa. Dan yang terakhir adalah fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan ini sudah terbayangkan kira-kira bahasa itu apa, kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan ketiga minggu depan. Silahkan untuk kalian merangkum pengertian bahasa, kemudian bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu seperti apa, penggunaan bahasanya juga seperti apa, dan akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Nah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.